Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema struktur dan desain organisasi, definisi struktur organisasi. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindira Deska Putri. Dan saya Denisman Effendi. Saya Radit Fernando. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Derisman Effendi. Kepada Derisman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpul minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi juga merupakan bagaimana pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Selain itu, struktur organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi Inferek 2008 mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memiliki alternatif kerangka kerja jabatan, proyek, pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Selanjutnya yaitu bagan organisasi. Bagan organisasi ada 3, yaitu bagan hierarkis, bagan fungsional, bagan matriks. Yang pertama itu bagan hierarkis. Bagan ini menunjukkan struktur organisasi secara hierarkis dengan tingkatan berbeda yang memiliki posisi dan tanggung jawab. Yang kedua, bagan fungsional. Bagan ini mengorganisir orang berdasarkan fungsi atau departemen di dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Yang tiga, bagan matriks. Bagan ini menggabungkan aspek dari struktur hierarkis dan fungsional, memperlihatkan hubungan antara karyawan yang memiliki tanggung jawab di lebih dari satu area. Selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Pengertian desentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata center yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah pinjaman manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi. Selanjutnya itu desentralisasi. Desentralisasi secara sederhana definisikan sebagai penyerahan kewenangan atau sebagai dan sumber-sumber daya dari pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik mengenai politik, pelaksanaannya, perencanaan dan pelaksanaan maupun mengenai segi pembiayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Darisman Effendi yang telah membacakan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Radit Fernando. Kepada Radit Fernando, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keunggulan sentralisasi. Yang pertama yaitu organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.
Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terinteraksi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu peningkatan resources sharing and synergy. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Yang keempat yaitu pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Satu asas dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya of command. Keenam yaitu pemusatan ekspertise. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Selanjutnya itu kelemahan sentralisasi. Yang pertama yaitu kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekitarnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu demotivasi dan sintesis bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respons kelompok orang saja. Selanjutnya itu peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. Yang kelima yaitu perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Next. Keunggulan desentralisasi. Yang pertama itu harus meningkatkan motivasi staf. Dengan adanya desentralisasi, staf memiliki lebih banyak tanggung jawab dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan sehingga meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua yaitu keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Desentralisasi memungkinkan keputusan diambil oleh pihak yang lebih dekat dengan kondisi yang di lapangan, termasuk pelanggan atau masyarakat setempat. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan kepuasan dan efisiensi layanan. Yang ketiga yaitu konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Desentralisasi tetap mengikuti struktur organisasi, tetapi memberikan lebih banyak kebebasan kepada tingkat yang lebih rendah untuk membuat keputusan tanpa harus selalu bergantung pada level yang lebih tinggi. Ia membantu menjaga efektivitas organisasi tanpa menghilangkan hierarki yang ada. Yang keempat itu cara yang baik untuk melatih dan pengembangan manajemen junior. Dengan memberikan wewenang kepada manajer junior atau pejabat daerah, mereka mendapatkan pengalaman langsung dalam mengambilkan keputusan dan mengelola sumber daya. Ini membantu mereka berkembang sebagai pimpinan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya itu kelemahan desentralisasi. Yang pertama itu pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Dalam sistem desentralisasi, keputusan sharing diambil di tingkat lokal atau oleh unit yang lebih kecil.
Namun, tidak semua keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan jangka panjang atau dampak keseluruhan terhadap organisasi atau negara. Hal ini dapat menyebabkan konsistensi dalam kebijakan dan tindakan yang tidak selaras dengan tujuan strategis utama. Aduh, dramatis rambutnya. Yang kedua yaitu sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya elemen desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi, setiap unit atau daerah memiliki kendali lebih besar terhadap keuangannya sendiri. Namun, hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan koordinasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga berisiko meningkatkan efisiensi, pemborosan, atau bahkan korupsi. Selain itu, biaya operasional dalam sistem desentralisasi lebih tinggi karena adanya duplikasi fungsi atau kurangnya skala ekonomi dalam pengelolaan sumber daya. Oke, next. Baiklah, sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radit Fernando yang telah membacakan materi ini, yaitu tentang hubungan, koordinasi, dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Yang pertama itu ada koordinasi dalam struktur organisasi ialah proses yang memastikan bahwa berbagai bagian dari organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks struktur organisasi, koordinasi menjadi sangat penting karena struktur menentukan bagaimana informasi dan keputusan mengalir di dalam organisasi. Di dalam koordinasi yaitu adanya struktur formal dan struktur informal. Struktur formal mencakup hierarki dan pembagian tugas yang jelas, sedangkan struktur informal mencakup hubungan sosial dan komunikasi yang tidak resmi. Koordinasi yang efektif memerlukan pemahaman tentang kedua struktur ini. Selanjutnya yaitu ada tipe struktur organisasi. Berbagai tipe struktur organisasi seperti fungsional, divisional, matriks, dan jaringan mempengaruhi cara koordinasi dilakukan. Misalnya dalam struktur matriks, koordinasi antar tim menjadi lebih kompleks karena adanya dua jalur pelaporan. Yang kedua yaitu rentang manajemen. Rentang manajemen merujuk pada jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Rentang ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kompleksitas tugas, kemampuan bawahan, dan tingkat koordinasi yang diperlukan. Dalam rentang manajemen, yaitu ada istilah rentang manajemen yang lebar dan rentang manajemen sempit. Rentang manajemen yang lebar memungkinkan manajer untuk mengawasi lebih banyak bawahan yang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kontrol dan koordinasi. Sebaliknya, rentang yang sempit memberikan kontrol yang lebih besar tetapi dapat menyebabkan birokrasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat efisiensi dan efektivitas.
Struktur organisasi yang baik harus mendukung koordinasi yang efektif dan rentang manajemen yang sesuai. Jika struktur terlalu kaku, koordinasi dapat terhambat, sedangkan struktur yang terlalu longgar dapat menyebabkan kebingungan dan kurangnya kontrol. Yang terakhir yaitu ada adaptabilitas. Adaptabilitas yaitu organisasi yang memiliki struktur yang fleksibel dan rentang manajemen yang tepat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Koordinasi yang baik memungkinkan organisasi yang merespon dengan cepat terhadap tantangan dan peluang. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu struktur organisasi adalah kerangka yang mengatur bagaimana tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi didistribusikan dan dikoordinasikan. Struktur ini berperan penting dalam menentukan efisiensi operasional, alur komunikasi, serta fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan. Baiklah, sampai di situ dulu hasil presentasi kelompok dari kami. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.